Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk dalam kajian konsep sosiologi dan nanti dilanjutkan dengan sejarah munculnya kajian sosiologi. Jadi sosiologi berasal dari kata sosios atau masyarakat dan logos atau ilmu. Jadi sosiologi ilmu yang mengkaji mengenai manusia hidup secara berkelompok. Nah, kelompok itu bermacam-macam. Ada yang paling kecil namanya keluarga. Nanti yang agak besar disebut misalnya di RT, kampung. Lebih besar lagi sekolahan. Nanti kabupaten, provinsi, negara. Ya, kemudian regional, dan setelah itu internasional. Nah, jadi sosiologi kita akan mempelajari itu, ya, memahami manusia hidup secara berkelompok. Nah, sosiologi ini kalau sejarah kunonya konon sejak Yunani kuno sudah ada. Plato itu mengatakan manusia itu zoon politikon, ya, binatang yang hidup berkelompok. Nah, sementara itu kalau di era modern, sosiologi biasanya merujuk setelah revolusi Prancis, ya, 1876, ya, seputar tahun-tahun itulah. Ya. Nah, revolusi Prancis dianggap sebagai tonggak, ya, karena sebelum revolusi Prancis penguasa-penguasa, ya, khususnya di Eropa itu, ya, bertindak secara sewenang-wenang, ya, memimpin tanpa batas, sehingga manusia menganggap ya sudahlah, kalau ada orang yang berkuasa ya memang dari sononya mungkin sudah ditakdirkan oleh berkuasa. Sementara kalau tertindas ya memang Anda ditakdir tertindas. Nah, itulah yang nanti akan dikritisi oleh orang-orang yang belajar sosiologi. Mengapa orang bisa menjadi berkuasa? Mengapa orang bisa menjadi tertindas gitu. Jadi itu bukan faktor nasib atau apa, ya harus dipelajari mengapa mereka bisa berkuasa dan mengapa mereka bisa tertindas gitu ya. Nah, nanti itulah yang dikaji. Nah, di semester ini kita akan fokus ya nanti di kelompok sosial itu ya. Dan intinya kelompok sosial paling tidak akan kita kaji dalam 6 sudut. Yang pertama nanti adalah kemunculan kelompok sosial itu, ya, mengapa dia bisa muncul, kapan, di mana, gitu ya. Kemudian yang kedua, siapa pemimpinnya, siapa yang merumuskan gagasan-gagasan. Kemudian ketiga, gagasannya sendiri apa, sistem nilainya yang dianggap tidak bagus, dianggap tidak sesuai, dan sebaliknya apa yang dianggap bagus atau yang dianggap sesuai, yang harus diperjuangkan, gitu ya. Kemudian yang keempat itu kegiatan rutin. Ya, pemimpin kan perlu mendapatkan pengikut. Nah, itu caranya gimana mendapatkan pengikut itu, gitu ya. Nah, cara menyampaikan gagasannya kepada pengikutnya gimana, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengikut setianya. Ya, pemimpin harus mencari pengikut. Nah, nanti bentuk-bentuk pengikut itu ada yang cuma ikut-ikutan saja, ada yang pokoknya mudah gonta-ganti idola gitu ya. Tapi ada yang pengikut setia. Dia akan percaya, ya ini pemimpin saya ini yang terbaik gitu ya. Sampai kapanpun akan saya yakini. Kemudian yang keenam itu kelompok sosial biasanya ya dia punya simbol kebudayaan ya, baik yang nampak mata maupun tidak nampak mata. Contohnya ini Pak Sidik pakai belangkon. Ya, ini kan simbol kebudayaan yang nampak mata itu ya. Oh ini dari Jawa gitu ya. Tapi yang tidak nampak mata misalnya bahasa lisan itu tidak nampak. Jadi nanti selama 1 semester kita akan mengkaji kelompok-kelompok sosial itu.